Benarkah membaca sholawat pasti diterima meskipun tak ikhlas? Bukankah sebuah perbuatan menjadi berkualitas justru karena keikhlasan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang terhormat, selamat datang di Salawat-Salawat, channel yang didedikasikan untuk mengeksplorasi kedalaman cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW melalui praktik indah mengirimkan salam dan sholawat kepadanya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Di episode kali ini kita akan menyelami pertanyaan, benarkah membaca sholawat pasti diterima meskipun tak ikhlas? Bukankah sebuah perbuatan menjadi berkualitas justru karena keikhlasan? Yuk, mari kita cari tahu. Salawat yang kita tujukan kepada Rasulullah Muhammad SAW memiliki kedalaman makna yang tak ternilai. Kehebatan dalam merasakannya tercermin melalui perintah tegas Allah Ta'ala yang mengajak kita untuk rajin bersolawat. Fakta menarik, perintah ini disampaikan dengan pemberitahuan bahwa Allah sendiri serta para malaikat juga bersolawat kepada Nabi. Allah berfirman, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wasallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabiullah Muhammad SAW. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian juga bersolawat kepadanya dan sampaikan salam penghormatan kepadanya. Ayat itu adalah surat Al-Ahzab ayat ke-56. Beberapa kalangan ulama meyakini bahwa sholawat merupakan bentuk ibadah yang pasti diterima. Meski terkadang dalam hati seseorang pembaca masih terbersit niat untuk memperlihatkan atau memamerkan amalnya. Dalam hal ini, Imam Qalyubi menjelaskan sebagaimana yang dikutip dari Yusuf An-Nabhani dalam Sa'adatud Darain. Beliau berkata, salawat akan diterima dari siapapun dan dalam situasi apapun. Ini baik berlaku bagi mereka yang tulus maupun bagi mereka yang tanpa sadar menunjukkan ria atau keinginan untuk mempertunjukkan amal mereka menurut pandangan yang paling tepat. Namun demikian, apa sebenarnya yang dimaksud dengan salawat yang pasti diterima? Bukankah diterimanya suatu amal menjadi tanda baik bagi pelakunya? Minimal terdapat dua penafsiran yang bisa ditemukan dari kutipan Syekh Ibnu Amir dalam penjabaran terhadap kitab Ithaful Murid Syarah Jauharatit Tauhid. Pertama, makna pasti diterimanya sholawat adalah bahwa pembaca akan mendapatkan pahala dari sholawat tersebut di akhirat jika mereka berpulang dalam keadaan yang baik. Ini memiliki perbedaan dengan amal lain yang bisa diterima atau tidak. Kedua, makna dari pasti diterimanya sholawat adalah bahkan jika seseorang tidak meninggal dalam keadaan baik, na'udzubillahi min dzalik, ia masih akan memperoleh manfaat syafaat dari sholawat yang pernah mereka baca. Minimal, sholawat yang telah diucapkan akan meringankan siksa di neraka, seperti kisah Abu Lahab yang mendapatkan keringanan siksa setiap hari Senin karena kegembiraannya atas kelahiran Rasulullah SAW, atau Abu Thalib yang mendapat keringanan siksa karena kasih sayangnya kepada Nabi SAW serta doa-doa yang telah dia panjatkan. Namun demikian, menurut pandangan Syekh Ibnu Amir, terdapat interpretasi lain yang diajukan oleh ulama lainnya. Menurut sudut pandang ini, salat memiliki dua dimensi. Pertama,
Sholawat adalah bentuk doa untuk Rasulullah SAW. Dimensi ini dijamin akan diterima, yang berarti doa tersebut akan sampai kepada Nabiullah. Kedua, sholawat adalah bentuk ibadah yang dilakukan oleh pembacanya. Dalam dimensi ini, penerimaan sholawat akan menghasilkan pahala bagi pembacanya seperti halnya ibadah lainnya. Penerimaan ini hanya bisa terjadi jika beberapa syarat terpenuhi. Salah satunya adalah niat yang tulus tanpa adanya ria atau keinginan untuk pamer. Secara esensial, sholawat adalah bentuk tindakan mulia. Dengan bersolawat, kita akan meraih berkah yang luar biasa, yakni menjadi bagian dari kelompok orang yang selalu mengenang dan menyebut Nabi Muhammad SAW, sosok yang sangat dihormati dan dicintai oleh Allah. Cinta kepada Allah juga berarti cinta kepada semua yang Dia cintai. Sayangnya, tak semua individu memiliki peluang untuk merasakan nikmat ini. Banyak yang belum memiliki kesempatan untuk secara konsisten menyebut nama Nabi Muhammad SAW dalam doa dan ingatan mereka. Oleh karena itu, apakah kita masih enggan untuk bersolawat? Teman-teman yang dihormati, demikianlah penjelasan singkat tentang episode ini. Terima kasih telah menonton. Kami berharap Anda menemukan wawasan yang kami bagikan hari ini mencerahkan dan menginspirasi. Jika Anda menikmati episode ini dan ingin tetap terhubung dengan eksplorasi kami tentang sholawat dan maknanya, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe di bawah. Dan jika Anda merasa informasi ini bermanfaat, tunjukkan dukungan dengan memberikan tanda suka pada video ini. Oh ya, jangan lupa bagikan video ini dengan orang yang Anda cintai agar kita semua dapat memperdalam hubungan kita dengan Nabi Muhammad SAW bersama-sama. Ingatlah, setiap doa sholawat mendekatkan kita kepada inti Islam dan kepada Rasulullah. Semoga hati kita selalu beresonansi dengan keindahan mengirimkan salam dan sholawat kepadanya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Semoga damai selalu menyertai kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.